Saya Nurul Afifah, mahasiswa PPG, gelombang 1 tahap 2, 2022, Universitas Negeri Malang, program studi manajemen perkantoran. Di sini saya akan menyampaikan mengenai UKIN saya, yaitu mengenai otomatisasi tata kelola keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat semua ya. Sebelum kita melanjutkan untuk pelajaran di hari ini, saya minta tolong supaya merapikan bajunya yang masih belum rapi. Ya. Kalau sudah diperhatikan mengenai seragamnya, coba dicek di bawah bangku atau kolong meja apa ada sampah. Kalau ada sampah, silakan supaya dibuang terlebih dahulu biar kita nyaman dalam pembelajaran. Ya, sudah bersih semua ya, tidak ada kotoran ya. Sudah piket ya. Ya. Bagus. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu sebelum pelajaran. Ya, silakan untuk ketua kelas memimpin berdoa sebelum kita memulai pelajarannya. Silakan. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih waktunya sudah berdoa. Sebelumnya kita lanjutkan untuk pembelajarannya. Ibu akan mengakses terlebih dahulu supaya tahu siapa saja tidak masuk di hari ini. Semoga hari ini masuk semua ya. Yang pertama Ahmad Rizky, Ais Agustin, Arlis Putriani, Audi, Hadir, Bu. Baby, Hadir, Bu. Della Fatika, Hadir, Bu. Gita Anjayani, Hadir, Bu. Petrin Aura, Hadir, Bu. Galang Indra, Hadir, Bu. Jenny Aprilita, Hadir, Bu. Marwa Latifah, Hadir. Rizky Fauzan, Hadir, Bu. Nada Ayu, Hadir, Bu. Nur Afifah, Hadir. Nova Amelia, Hadir, Bu. Risma Latifah. Hadir, Bu. Jadi ini masuk semua ya, udah bagus. Semoga nanti selanjutnya tidak ada yang absen atau alfa. Nah, sebelum saya lanjutkan pelajaran selanjutnya, Ibu tanya terlebih dahulu, masih ingat kita kemarin belajar apa? Kita belajar mengenai pencatatan jurnal kas kecil. Dalam pencatatan jurnal kas kecil ya. Nah, siapa yang masih ingat apa saja yang perlu diperhatikan dalam pencatatan jurnal? Siapa yang masih ingat? Saya, Bu. Iya, baik. Fauzan apa? Pada saat pembentukan dana kas kecil akan dilakukan pencatatan dengan mendebit kas kecil dan mengkredit kas. Ya, bagus. Jadi pada saat pembentukan kas kecil, ini dilakukan pencatatan jurnal, yaitu dengan cara pencatatan kas kecil di sebelah debit dan kas di sebelah kredit. Itu yang pertama. Lalu hal yang kedua, apa yang diperhatikan dalam pencatatan jurnal? Siapa yang masih ingat? Ya, ayo silakan. Apa? Setiap ada pengeluaran kas kecil, langsung dilakukan pencatatan dengan mendebit akun yang bersangkutan dan mengkredit kas kecil. Ya, bagus. Jadi di dalam pengeluaran transaksi kas kecil atau petty cash,
setiap pengeluaran langsung dimasukkan pada akun debit. Sedangkan untuk pencatatan kas kecil kita masukkan di akun kredit. Itu yang kedua. Selanjutnya kurang satu lagi. Ini ada 3 ya yang perlu diperhatikan. Yang terakhir siapa yang masih ingat? Saya Bu. Ya, Gita silakan. Pengisian kembali dapat dilakukan sebesar jumlah yang sama, lebih besar atau lebih kecil daripada saat pembentukan tanpa memperhatikan beberapa kas kecil yang sudah dikeluarkan. Ya, itu yang terakhir ya. Jadi di sini kita tidak perlu memperhatikan itu lebih besar atau lebih kecil karena metode fluktuasi itu adalah dana yang berubah-ubah. Nah, dari sini berarti kalian sudah belajar di rumah juga, berarti sudah lebih memahami. Baik, di sini kita melanjutkan pembelajaran selanjutnya, yaitu kita mengenai pencatatan laporan dana kas kecil metode fluktuasi. Ya, sebelumnya kemarin kan pencatatan jurnalnya, sekarang mengenai laporannya. Bagaimana sih laporannya kas kecil itu? Nah, di sini Ibu akan menampilkan video mengenai laporan kas kecil. Silakan kalian simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian sehat walafiat. Kita siap belajar ya. Baik anak-anak, kesempatan ini kita akan mempelajari tentang otomatisasi dan tata kelola keuangan. Materinya adalah sistem fluktuasi. Sistem fluktuasi itu berarti dana berubah. Yang harus kita ingat adalah kita tidak usah menghiraukan saldo bulan kemarin dan kita tidak usah memikirkan akun-akun untuk setiap transaksinya. Jadi setiap pemasukan kita masukkan ke dalam debit, setiap pengeluaran kita masukkan ke dalam kredit. Semua transaksi pengeluaran kita jumlah. Kalau di bawahnya, untuk mengetahui saldonya, berapa jumlah pemasukan dikurangi berapa jumlah semua pengeluaran. Itu saldonya. Jadi lebih simpel daripada quick refresh. Baik anak-anak, untuk lebih jelasnya kalian bisa menyaksikan PPT dari Ibu. Sekian Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, ini adalah contoh dari format fluktuasi ya. Nanti kita praktek seperti ini. Kita lihat yang atas ini adalah kop suratnya, kemudian yang bawah ini seperti impres kemarin. Kita lihat ini sebelah kiri, ini tanggalnya ya. Terus sebelah kanan ini nomor bukti, kas masuk, kas keluar dan seterusnya. Ini semua transaksi harus ditulis, ini tidak boleh disingkat-singkat. Untuk pemasukan kita masukkan ke debit sebesar 5 juta. Untuk pengeluaran nanti kita masukkan ke kredit. Kita lihat di sini. Nah, kemudian yang sebelah kanan ini nanti kita tulis 5 juta juga ya. Nah, ini jumlah ya, debitnya ada berapa ini berarti 5 juta. Kita tulis 5 juta. Nah, kemudian ini debitnya, kreditnya juga dijumlah ya, dari sini ke sini. Kemudian ini kita alur. Udah ya. Nah, jumlahnya berapa? 1.700.000. Kemudian ini tadi cara mencarinya adalah sama dengan kursor dibawa ke atas, kemudian dikurangi kursor dibawa ke kiri sama dengan. Nah, jadi 5 juta dikurangi 250.000 sama dengan 4.750.000. Sekarang untuk mencari di bawahnya kita tidak usah mencari satu persatu, tetapi cukup di copy. Caranya seperti ini ya. Diklik di sini, kemudian ini ada tanda plus, ditarik ke bawah. Nah, jadi saldonya ada 3.300.000. Oke, kita tulis di sini 3.300.000. 3.300.000. Nah, sekarang untuk mengisi balance-nya ya, kita tulis yang atas 5 juta. Kemudian sebelah kanannya berapa ini? 1.700.000. Kemudian ini saldonya berapa? 3.300.000. Nah, kamu perhatikan ini ada tinta merah di sini ya. Ini artinya bila kredit ditambahkan jumlah
kredit ditambahkan dengan saldonya itu sama dengan paper. Jadi 5 juta ini sama dengan 5 juta paper. Jadi sudah balance. Baik Nana, itu cara mengerjakan laporan kas kecil menggunakan sistem fluktuasi. Ya, ini tadi adalah sekilas tampilan video ya, mengenai pembuatan laporan kas kecil metode fluktuasi. Supaya lebih jelas lagi, ya, Ibu akan menjelaskan, memberikan contoh yang lain dalam penulisan laporan kas kecil. Nah, ini soal yang saya buat ya, tolong diperhatikan. Di sini PD Jaya selalu membentuk kas kecil untuk membiayai pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil. Kas kecil dibuka pada 1 Desember 2020 dengan menerima uang sebesar 200.000 dari kas pusat atau kas besar. Kas kecil ini akan diisi kembali setiap tanggal 10 dan tanggal 25. Adapun transaksi kas kecil ini selama bulan Desember itu apa saja? Nah, ini bisa dilihat. Di tanggal 3 dibeli perangko ini ya. Nah, dan matre. Ini transaksinya sampai tanggal 30 Desember ini ya untuk soalnya. Bagaimana pencatatan laporan kas kecil dalam metode fluktuasinya? Nah, maka seperti ini. Nah, ini adalah bentuk dari laporan kas kecil ya, dari soal yang saya tampilkan barusan. Dalam penulisan laporan di sini kita menjelaskan ini di bagian apa. Ini saya contohkan, juga saya membuat di bagian kepegawaian untuk periode Desember tahun 2020. Yang tercatat dalam laporan itu mulai dari tanggal, ya, nomor bukti, urean, debit, kredit, dan jumlah. Kita ketahui di tanggal 1 ini kita menerima uang sebesar 200.000. Karena ini adalah pemasukan, maka kita tuliskan di sini tanggal 1 dengan nomor bukti KM. KM itu maksudnya adalah kas masuk. Karena ini adalah kas masuk yang pertama, kita tuliskan 01 dengan urean kas masuk. Karena ini kas masuk, kita masukkan di akun apa ini? Debit, yaitu sebesar 200.000. Lalu jumlah kita tuliskan di sini 200.000. Dan jangan lupa dalam pembuatan laporan kas kecil dalam bentuk fluktuasi ini selalu menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Ada yang tahu kenapa kita harus menggunakan Excel atau tidak menggunakan Word? Nah, karena kita di sini kan ada nominal yang harus kita jumlahkan. Nah, dengan Excel kita tidak usah membutuhkan kalkulator, tapi kita bisa langsung memformat secara langsung. Dan hasilnya juga pasti benar. Dengan catatan rumus yang kita masukkan juga harus ya benar. Selanjutnya yaitu transaksi yang pertama di tanggal 3. Dibeli perangko sebesar 10.000 dan materai 10.000. Ini bisa dikatakan sebagai perlengkapan kantor atau office supplies ya. Maka di sini kita tuliskan KK1 karena dia ada pengeluaran, maka dituliskan KK itu karena kas keluar. Ini pengeluaran yang pertama, maka kita tuliskan 01. Di sini sebesar berapa? 10.000 ya. Nah, 10.000. Oh maaf, ini materinya nggak usah. Jadi di sini kita jadi perangko saja itu 10.000. Kita masukkan di kredit. Nah, jumlahnya maka dari kas masuk tadi 200.000 langsung kita kurangkan di kredit, yaitu dikurangi 10.000. Hasilnya berapa? 190.000. 190.000. Bagaimana untuk formatnya? Yaitu dengan cara sama dengan kita klikkan di sini kurang. Nah,
lalu di enter. Ini akan otomatis, ini gunanya Excel. Selanjutnya di tanggal 7 dibayar rekening listrik sebesar 40.000 dan air 20.000. Totalnya berapa? 60.000. Masuk di kredit yaitu 60.000. Nah, jumlah terakhir tadinya di sini ya, 190.000. Nah, ini kita kurangi lagi di kredit menjadi 130. Selanjutnya di tanggal 10 di sini pembentukan kembali dana kas kecil. Nah, pembentukan dana kas kecil di sini selalu sama sesuai dengan ketetapan yaitu sebesar 200.000. Maka di sini kita tuliskan pengisian kembali dana kas kecil masuk di debit lagi sebesar 200.000. Karena ini tadi adalah pemasukan yang kedua, maka nomor bukti kita tuliskan KM02. Nah, dari sini berarti tidak kita kurangi karena ini debit, maka kita jumlah. Di 130.000 kita jumlahkan kita tambahkan 200.000 menjadi 330.000. Formatnya seperti ini ya. Selanjutnya yaitu di tanggal 12 dibayar biaya telegram 15.000 dan biaya ikan harian Kompas sebesar 40.000. Nah, jadi totalnya ada 55. Pengeluaran kita dibagi berapa? Ketiga, yaitu sebesar 50.000. Maka di sini 330.000 dikurangi 50. Di tanggal 15, dana kas kecil dianggap terlalu besar sehingga 50.000 disetor kembali ke kas. Maka di sini juga dikata sebagai kas keluar. Ini adalah yang keempat. Urainya pengembalian dana kas kecil masuk di kredit 50.000 ini dikurangi ya. Nah, sampai pada ini ya. Tanggal 22 dibayar biaya telegram. Nah, ini ya. Sebesar 20.000. Maka di sini nanti kalian cukup menarik garis, ya, menarik garis seperti ini. Ini nanti akan otomatis menjumlah dengan sendirinya. Ya, jadi tidak usah memformat satu per satu. Selanjutnya di tanggal 25 pembentukan kembali dana kas kecil. Nah, nanti sama dengan pengisian kembali dana kas kecil 200.000. Jadi setiap pengisian kembali itu selalu 200.000 karena ini adalah fluktuasi. Ya, fluktuasi itu ya sudah ditek 200 ya 200. Jadi tidak usah melihat dari hasil pengeluaran berapa tidak, tapi dengan ketentuan. Jadi di sini tidak akan pernah berubah dalam pengisian kembali dana kas kecil. Maka di sini dari hasil tadi terakhir ada 180.000 kita jumlahkan dengan pengisian kembali 200 menjadi 380.000. Selanjutnya di tanggal 26 dibeli perlengkapan kantor 25.000 kita taruh di kredit 25.000 ya. Ini kita kurangi 25 hasilnya 355.000. Selanjutnya di tanggal 28 dibayar biaya pengobatan karyawan yang sakit 15.000. Nah, di sini ya. Jumlahnya menjadi 340. Tanggal 30 di akhir bulan bayar angkut barang sebesar 30.000 masuk kredit juga. Sehingga hasilnya di sini terakhir yaitu jumlahnya 330.000. Dari setiap akun ini kita total, kita jumlah. Ternyata kita temui di debit di sini akun debit sebesar 600 dan di akun kredit berapa? 290.000. Maka kita bisa mencari saldo debitnya. Saldo debit berarti 600.000 dikurangi 290.000 hasilnya 310.000. Nah, dari masing-masing akun ini kita jumlah di sini 600 ya, 600. Kreditnya 290 ditambah dengan saldo 600 juga. Maka ini dikatakan namanya balance. Nah, dari sini ada ditanyakan? Sudah jelas ya, paham ya? Baik. Kalau sudah paham, coba silakan kalian
rujukannya. Silakan kalian kerjakan soalnya, ya. Sama membuat laporan kas kecil. Tadi ya soalnya silakan kalian kerjakan. Sebelumnya kalian membentuk kelompok, satu kelompok 5 atau 6 anak. Ya, silakan membentuk kelompok. Saya persilakan membentuk sendiri. Silakan duduk dengan kelompoknya masing-masing. Sudah dapat? Sudah dapat. Silakan kalian kerjakan dari soal KPD sudah saya bagikan tadi, dikerjakan dengan teliti. Kalian diskusikan dengan temannya. Kalau sudah tahu jawabannya, silakan kalian kerjakan pada Microsoft Excel. Silakan dikerjakan. Kalau tidak tahu, bisa langsung bertanya dengan saya. Kalau sudah selesai seperti biasa ya, untuk jawabannya perwakilan kelompok saja, tidak usah semua ya. Silakan kalian mengeser di tugas kelompok yang biasanya yaitu di WhatsApp ya, di grup tugas 12 OTKP. Ya, ini saya cek ternyata sudah ada yang masuk, sudah semua ya. Baik, untuk kelompok yang sudah di sini dari kelompoknya Rizky, ya, kelompoknya Rizky. Dan silakan kelompok 1 bisa untuk maju ke depan menampilkan hasil kerjanya. 2 anak, silakan. Ini sudah benar tuh jawabannya, apa jawabannya hasilnya ya? Silakan. Siapa yang membacakan soalnya, siapa nanti yang menjelaskan cara penulisan laporannya. Yang lainnya tolong diperhatikan ya. Ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami berdua perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil pekerjaan. Pada tanggal 1 Februari 2011, kas kecil diisi dari kas besar sebesar 1 juta. Jadi di sini ditampilkan di layar ada Excel untuk transaksi tanggal 1 Februari. Karena itu tadi dijelaskan ada kas masuk, jadi di nomor bukti dituliskan KM01. KM ini singkatan dari kas masuk yang pertama. Nah, untuk kas masuk sendiri dimasukkan ke dalam akun Bed sebesar 1 juta rupiah. Dan jadi di kolom jumlah dituliskan 1 juta. Lalu pada tanggal 2, biaya langganan koran sebesar 50.000. Oke, untuk tanggal 2 Februari ini masuk ke kas keluar. Jadi untuk di nomor bukti ditulis KK01 karena kas keluar pertama kali. Untuk diuraiannya ditulis bayar koran. Nah, untuk kas keluar pertama kali ini dimasukkan ke akun kredit sejumlah 50.000. Jadi di kolom jumlah di total 1 juta dibagi 50.000 hasilnya 950.000. Di tanggal 3, membeli snack tamu sebesar 30.000. Nah, seperti yang sudah dikatakan tadi, beli snack tamu ini
masuk ke ureanya, nah, karena itu tadi masuk ke kas keluar, jadi di nomor buktinya ditulis KK 02. Jadi dimasukkan ke akun kredit sebesar 30.000, dan di kolom jumlah di total hasilnya 950.000 dikurangi dengan 30.000, hasilnya 920.000. Di tanggal 4 membeli materai sebesar 14.000. Masih dengan kas keluar, jadi di nomor bukti ditulis KK 03. Ureanya dari materai dimasukkan ke akun kredit sebesar 14.000, di kolom jumlah total 920.000 dikurangi dengan 14.000, hasilnya 906.000. Lalu di tanggal 5 bayar seminar sebesar 100.000. Nah, bayar seminar juga masih masuk ke kas keluar. Jadi untuk nomor bukti ditulis KK 04, pengeluaran keempat, dimasukkan ke akun kredit sebesar 100.000. Jadi di kolom jumlah di total 906 dikurangi dengan 100.000, hasilnya 806.000. Nah, jadi kita lihat di bawahnya pada akhir bulan, tepatnya bulan Februari tanggal 28, jumlahnya kita jumlahkan debitnya turun ke sini 1 juta. Untuk kreditnya selama 4 kali pengeluaran kas itu tadi totalnya adalah 194.000. Kemudian jumlah dari debit dikurangi dengan kredit, hasilnya sama dengan 806.000. Jadi dari saldo debit yang 1 juta rupiah itu tadi tersisa 806.000 rupiah. Nah, untuk menghitung apakah dia balance atau tidak, kita akumulasikan Pak. Jadi yang jumlahnya ini yang akun debit diturunkan 1 juta, kemudian ada total dari kredit, akun kredit ditambah dengan saldo debit yang tersisa tadi. Nah, jadi 194.000 dikurangi dengan sisa saldo tadi yaitu 806.000, hasilnya 1 juta. Jadi bisa dikatakan laporan keuangan kali ini balance. Ya, dari kelompok kami, kelompok 1, kami mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi ya penampilan dari kelompok 1, teman-teman tadi sudah membawakan hasil laporan kas kecil metode fluktuasi. Dari hasil laporan ini ya ternyata sudah benar, tidak ada yang salah. Sekali lagi kita beri aplaus untuk kelompok 1. Dari sini ada ditanyakan? Sudah jelas ya. Jadi mengenai materi laporan kas kredit di sini dan sudah bisa memahami ya. Jadi untuk besok kita lanjutkan di materi selanjutnya, yaitu mengenai pencatatan jurnal kas kredit dengan metode impres. Nah, setelah edukasi kita belajar mengenai metode impres. Supaya kalian tahu, silakan nanti di rumah dipelajari dulu sebelum kita bertemu kembali ya. Dari ini tadi tidak ada yang ditanyakan ya, sudah jelas. Minta tolong untuk pada LKPD nanti kalian isikan ya mengenai pembelajaran ini, suasana bagaimana untuk di gambar observasinya ya. Ini tadi kalian pilih. Baik, sebelum kita akhiri pelajaran hari ini ya, baik kita berdoa dulu, semoga pelajaran hari ini juga membawa bekal, membawa manfaat. Silakan untuk ketua kelas memimpin berdoa sebelum kita pulang. Silakan ketua kelasnya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, para pribadinya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa. Berdoa selesai. Terima kasih untuk hari ini. Silakan pulang, hati-hati di jalan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.